Hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah Stronger Than Ever. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan di dalam bagian yang ketiga ini saya mau bagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang luar biasa sekali. Judulnya adalah serangan balik. Wow, ini judul yang gak biasanya. Tapi kita harus mengerti bahwa seringkali setelah kita berhasil memenangkan sebuah pertempuran, akan ada yang namanya serangan balik. Anda boleh mempelajari ini di dalam Alkitab dan saudara akan menemukan banyak sekali contoh-contohnya. Kalau Anda masih ingat kisah tentang Tuhan Yesus ketika dia ada di Gerasa dan dia memerdekakan orang gila dari kerasukan setan, sehingga terjadi kelepasan yang luar biasa sekali. Nah, kalau Anda teliti, Anda akan menemukan ada sesuatu yang aneh. Setelah kelepasan besar yang terjadi itu, berikutnya orang-orang di daerah sana malah meminta Tuhan Yesus untuk meninggalkan wilayah mereka. Ya, artinya pintu tertutup buat Tuhan Yesus untuk melanjutkan pemberitaan Injil dan pelayanannya di daerah sana. Oke, jadi setelah sebuah kemenangan besar, sekarang ada yang namanya serangan balik. Apakah mungkin saudara juga mengalami hal yang sama? Anda baru saja mengalami terobosan yang besar, kemenangan yang besar. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, ya iblis kayak berusaha untuk mendesak balik dan berusaha untuk menutup jalan saudara. Itu yang namanya serangan balik. Dan hal yang seperti itu ya seringkali terjadi dan bahkan dicatat di dalam firman Tuhan. Anda kalau juga masih ingat kisah tentang Petrus dan Yohanes. Mereka mengadakan mujizat yang menyolok dan tidak dapat disangkal. Yaitu orang yang lumpuhnya sejak lahir, tapi oleh kuasa nama Yesus disembuhkan. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Dan kemudian orang lumpuh itu berjalan. Dan itu menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Kemudian pertobatan jiwa besar-besaran terjadi, 5.000 jiwa bertobat dan diselamatkan. Jadi Anda bisa membayangkan, itu benar-benar revival yang besar dan luar biasa Tuhan kerjakan. Tapi kalau Anda teliti, lebih lanjut lagi dalam ayat-ayat berikutnya, Anda akan menemukan bahwa tiba-tiba para imam dan orang-orang Saduki yang lihat semuanya itu, mereka marah, terus kemudian mereka datang untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Jadi di momen sebelumnya Petrus Yohanes mengalami revival besar. Tapi di momen berikutnya mereka malah ditangkap. Nah ini yang namanya serangan balik. Apakah saudara juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes? Tuhan pakai saudara untuk mengerjakan mujizat. Melalui hidup saudara ada banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa, banjir mujizat terjadi. Tapi di sisi yang lain seolah-olah iblis membangkitkan pihak-pihak tertentu untuk menyerang saudara. Apapun alasannya, entah gimana, pokok mereka gak suka ketika mujizat terjadi, ketika kesembuhan ilahi terjadi, ketika kuasa Allah didemonstrasikan, seolah-olah mereka gak suka dan mereka berusaha menyerang saudara. Nah kita harus mengerti bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat dan penghulu di udara. Tapi itu yang disebut dengan serangan balik. Ternyata Petrus dan Yohanes pun juga mengalami hal yang sama. Ya, contoh berikutnya lagi, yaitu kisah tentang Paulus dan Silas yang mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Nah, Alkitab mencatat dari hamba perempuan ini, tuan-tuannya mendapat keuntungan yang besar dari tenung
hamba perempuan ini. Jadi ketika roh tenungnya diusir, sekarang tuan-tuannya merasa kehilangan penghasilan mereka. Karena itu mereka marah besar, terus kemudian menimbulkan keributan, sehingga Paulus dan Silas kemudian dibawa ke pengadilan, dan akhirnya mereka didera berkali-kali. Mereka dijebloskan ke dalam penjara, dijaga ketat, dan mereka dibelenggu dengan sangat kuat sekali. Nah, itu yang saya sebut sekali lagi dengan serangan balik. Hal yang kayak gini terjadi. Ya, kadang-kadang di dalam pelayanan, kadang-kadang di dalam pemberitaan Injil. Di satu sisi kita dipakai Tuhan bersaksi. Di satu sisi saudara dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi di sisi yang lain, ya ada tantangan-tantangan yang terjadi. Di sisi yang lain ada pihak-pihak yang malah memusuhi saudara dan berusaha melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu pun dialami oleh Paulus dan Silas. Jadi kita nggak perlu heran kalau kita mengalami serangan balik. Satu lagi ya contohnya, yaitu kisah tentang Isa yang dapat rema dari Tuhan untuk menabur di masa kekeringan. Dan kemudian Isa menuai 100 kali lipat. Alkitab mencatat ia diberkati Tuhan luar biasa. Ia jadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan ia menjadi sangat kaya. Jadi kalau ibaratnya zaman sekarang, Isa bersaksi, kesaksiannya fantastis. Kesaksiannya mujizat keuangan yang luar biasa dan itu benar-benar ajaib. Akan tetapi kalau Anda pelajari di dalam ayat-ayat berikutnya, Anda akan melihat sesuatu yang berbeda terjadi. Gara-gara Isa diberkati, orang Filistin yang melihat jadi iri hati. Dan kemudian mereka mengusir Isa dari wilayah itu. Jadi sekarang Isa malah jadi kehilangan tempatnya. Bukan cuma itu saja, ketika Isa pergi, Isa cari daerah yang baru, terus kemudian menggali sumur, dapat sumur, terus dirampas sama orang Filistin ini. Dan itu terjadi beberapa kali. Dia gali lagi, dirampas lagi, gali lagi, dirampas lagi. Baru setelah dia gali lagi, terus kemudian dia bisa mendapat ketenangan, menikmati sumur yang dia gali tersebut. Jadi ada tantangan demi tantangan. Ada masalah demi masalah yang terjadi setelah sebuah mujizat yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Jangan-jangan ada di antara saudara yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Isa. Di satu sisi Anda diberkati besar-besaran. Tapi di sisi yang lain ada tantangan silih berganti. Ada masalah yang terus-menerus sampai kadang-kadang Anda merasa kelabaan. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang namanya serangan balik. Nah, sementara saya ngomong seperti ini, coba mari kita teliti. Ya, apakah saudara juga sedang menghadapi yang namanya serangan balik di dalam peperangan rohani ini? Pertanyaan pentingnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan balik tersebut. Kita akan belajar. Karena doa saya, saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, ketika serangan balik itu datang, Anda tidak kalah, tapi Anda mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Isa pada akhirnya mengalami kemenangan. Petrus dan Yohanes mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Paulus dan Silas, bahkan Tuhan Yesus mengalami kemenangan gilang gemilang. Ya, jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan balik? Ada 5, saya mau bagikan buat saudara. Nomor 1, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita baca dulu. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Ditulis begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau saudara mau menang menghadapi serangan balik, yang pertama kita harus sadar dan kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis itu berusaha cari celah, cari kesempatan untuk bisa menyerang kita, untuk bisa menelan kita.
Itu sebabnya kita harus waspada. Banyak orang gak sadar ada yang namanya peperangan rohani. Banyak orang gak sadar ada yang namanya serangan balik. Karena itu gak waspada, gak sadar dan gak berjaga-jaga. Saya perhatikan berapa banyak istri yang gak sadar bahwa iblis itu cari celah untuk mengacaukan keluarganya dengan cara adu domba antara dia sama suaminya. Akibatnya hal-hal kecil muncul, ya. Tapi karena gak sadar itu adalah hal-hal yang iblis mau pakai untuk mengadu domba antara dia dan suaminya. Akibatnya gak sadar, gak waspada, terus membiarkan itu dipakai oleh iblis untuk membuat dia sama suaminya bertengkar terus. Ya, kenapa? Karena nggak sadar lawannya iblis bukan suaminya. Ya, sebaliknya juga sama. Ada berapa banyak suami yang nggak sadar iblis berusaha menelan pernikahannya. Dengan cara apa? Menyodorkan godaan demi godaan. Berapa banyak suami di tempat kerjanya, ya, terus kemudian bergaul dengan lawan jenis, ya, terus kemudian tidak dijaga batasannya, katanya it's okay, cuma teman saja, nggak usah masalah, nggak usah curiga-curiga. Tapi pada akhirnya itu celah yang dipakai iblis untuk menjatuhkan pernikahannya. Untuk menerkam pernikahannya. Berapa banyak anak Tuhan juga gak sadar ada hal-hal tertentu yang iblis selalu cari celah untuk masuk dan mengacaukan. Ya, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan kehidupan rohani kita. Pada intinya, kalau kita nggak sadar, maka kita nggak berjaga. Kita nggak waspada. Karena kita nggak waspada, kita nggak siap. Karena kita nggak siap, mudah buat iblis menelan kita. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar waspada. Jangan-jangan ada serangan yang sedang iblis lancarkan untuk menelan hidup kita. Ya, coba saya ingin ajak saudara semuanya meneliti baik-baik. Yang pertama buat saudara yang sedang menghadapi tantangan yang besar. Sedang menghadapi masalah yang besar. Saudara sadarilah, bisa jadi itu adalah sebuah peperangan rohani. Atau sebuah serangan dari iblis untuk menerkam, menghancurkan kehidupan saudara. Jadi sadar, itu bukan masalah biasa, tetapi itu sebuah serangan rohani. Yang kedua, saudara yang gak punya masalah apa-apa, rasanya hidup saudara berjalan dengan lancar, semuanya fine-fine aja, baik-baik saja. Saya juga mau ngomong sama saudara, Anda harus tetap waspada. Karena di dalam keheningan ketenangan itu, iblis bisa cari kesempatan untuk menyerang juga. Yang ketiga, buat saudara bahkan yang sedang diberkati besar-besaran. Saya mau ngomong begini sama saudara, tetap waspada. Anda boleh mengalami kemenangan besar, mujizat besar, tapi di saat yang sama iblis tetap cari celah gimana caranya untuk melancarkan serangan dan menjatuhkan saudara. Karena itu tetap waspada. Coba Anda lihat contoh di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang baru saja berhasil menyelesaikan doa puasa. 40 hari, 40 malam. Wow, itu kan sebuah kemenangan yang menakjubkan. Bayangin, puasanya 40 hari, juga 40 malam total itu. Itu benar-benar luar biasa. Tapi ternyata walaupun sebegitu diurapinya Tuhan Yesus, iblis tetap cari kesempatan. Pada akhir dari doa puasa itu, iblis berusaha melancarkan godaannya, iblis berusaha melancarkan serangannya dengan tujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus enggak jatuh, Tuhan Yesus enggak kalah. Kenapa? Dia sadar, dia berjaga-jaga, dia waspada, dan dia mengalami kemenangan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, Anda tidak kalah. Semua serangan yang ditujukan, dilancarkan iblis kepada saudara saat ini juga dipatahkan. Anda yang menang, bahkan saudara jadi lebih dari pemenang. Oke? Tapi yang penting kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Kalau Tuhan Yesus saja digoda, apalagi kita.
pasti akan ada godaan, akan ada serangan. Karena itu buat saudara para pelayan Tuhan, para worship leader, singers, pemain musik, bahkan pengkhotbah, ushers dan lain sebagainya. Setelah sepanjang minggu ini kita melayani Tuhan, jangan pikir nggak ada serangan. Bisa jadi serangan terus kemudian tiba-tiba datang. Karena itu sadar dan berjaga-jaga. Saya berdoa sekali lagi kuasa Tuhan menyertai saudara dan kemenangan terjadi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan balik? Nomor 2, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kita baca Matius 26 ayatnya yang ke-41. Mari kita dengarkan nasihat yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita enggak jatuh. Ya, ini strategi Tuhan Yesus supaya dia enggak kalah menghadapi godaan. Enggak jatuh menghadapi serangan. Nah, Tuhan Yesus ngomong begini. Berjaga-jagalah, itu poin yang pertama tadi. Dan yang kedua apa? Berdoalah. Kenapa kok harus berdoa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Supaya kamu gak kebobolan. Supaya kamu gak kalah. Kamu harus berdoa. Jadi kalau saudara sedang digoda oleh iblis, digoda. Anda mulai goyang-goyang. Jangan diam, berdoa. Oke, karena kalau saudara berdoa, Anda gak akan berbuat dosa. Tapi kalau saudara gak berdoa, Anda akan terseret, jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus ngomongnya supaya kamu gak jatuh, maka berdoa. Kenapa? Karena roh penurut tapi daging lemah. Jadi ada roh, ada daging. Kalau kita berdoa, roh kita yang kuat. Makanya kita nggak jatuh. Dalam peperangan kita menang. Karena spiritnya kuat, rohnya kuat. Tapi kalau kita nggak berdoa, yang kuat dagingnya, sedangkan manusia roh kita lemah. Kalau kita lemah, nggak ada kekuatan yang cukup di dalam peperangan, banyak orang rebah, banyak orang jatuh dalam pencobaan, banyak orang kalah. Kenapa? Karena tidak berdoa. Mungkin saudara tanya sama saya, Pak, tapi kan saya sudah berdoa. Kenapa kok saya masih jatuh dalam dosa, jatuh di dalam pencobaan, di dalam godaan? Jawabannya sederhana, karena kurang berdoa. Murid-murid Yesus bukan tidak berdoa. Mereka berdoa, tetapi kurang berdoa. Saya yakin Anda sudah berdoa, tetapi Anda kurang berdoa. Kenapa? Karena kalau belum cukup doanya, gampang untuk iblis menjatuhkan kita. Karena itu hari ini buka hati saudara lebar-lebar. Tuhan Yesus sedang mengajari saudara supaya enggak jatuh dalam pencobaan, berdoa. Ada yang doanya selama ini jarang-jarang. Ayo tingkatkan doa saudara. Ada sebagian orang yang doanya sehari 4 menit. Maksudnya gimana? 1 menit makan pagi, 1 menit makan siang, 1 menit makan malam, 1 menit doa sebelum tidur. Jadi 4 menit. Saya mau ngomong sama saudara gak heran, cepat roboh, cepat jatuh. Karena rohnya lemah. Hari ini saya tantang saudara, tingkatkan kehidupan doa saudara. Doa minimal 1 jam sehari. Bahkan 2 jam sehari. Bahkan 3 jam sehari. Sementara engkau bangun kehidupan doamu. Hari demi hari roh saudara bertumbuh. Roh saudara berkembang. Semakin kuat. Semakin kuat. Sehingga gak peduli serangan. Gak peduli godaan. Seperti apapun yang dilancarkan iblis kepada saudara. Karena Anda rohnya kuat. Anda
mengalami kemenangan. Hari ini saya ajak saudara untuk berdoa. Belajar doa dalam bahasa roh juga. Belajar doa profetik. Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya mulai hari ini hidup saudara penuh dengan kuasa. Kenapa? Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena besar kuasanya, Anda menang di dalam peperangan rohani. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi serangan balik? Poin yang ketiga, ketika diserang, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi yang ketiga ini, kita harus melawan serangan iblis itu dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Ini nasihat firman Tuhan. Lawanlah dia. Dia ini iblis. Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ketika sebuah serangan balik dilancarkan oleh iblis, saudara belajar untuk melawan dengan iman yang teguh. Ketika iblis melancarkan intimidasi dengan berkata kepada saudara, tuh sakitmu tambah parah kan. Ini ujungnya pasti celaka, ujungnya pasti binasa. Saya mau ngomong sama saudara, lawanlah dengan iman yang teguh bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Oke? Ketika iblis ngomong sama saudara, tuh lihat pekerjaanmu habiskan. Sudah gak ada harapan, kamu rugikan. Lihat omsetnya turun terus kan, tambah hari tambah berat kan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda diberkati. Lawan iblis, lawan intimidasinya, lawan tipu dayanya dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh. Anda terus berdiri teguh di dalam iman saudara, maka kuasa Allah yang akan bekerja, mujizat akan terjadi. No akan menjadi yes, yang tidak mungkin akan jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam pelayanan saya sendiri, perjalanan melayani Tuhan ini, kerap kali ada serangan demi serangan yang muncul, yang harus kita hadapi. Ya, tiba-tiba yang ngalami yang namanya serangan dari iblis. Tiba-tiba saja gedung gereja kita sempat sekian tahun yang lalu waktu perayaan ulang tahun malah ngalami kebakaran. Coba Anda renungkan itu. Ya, tiba-tiba saja perizinan dipermasalahkan. Tiba-tiba saja sakit hati, kesalahpahaman muncul di antara sesama pelayan Tuhan. Tiba-tiba saja ya gempa bumi terjadi. Tiba-tiba saja pandemi terjadi. Nah, itu semua adalah tantangan-tantangan yang cukup berat. Dan seringkali ketika menghadapi tantangan itu, tendensinya, godaan terbesarnya adalah untuk kita menyerah. Benar enggak? Anda kalau sudah menghadapi tantangan yang besar rasanya capek. Maunya berhenti, maunya menyerah. Saya mau ngomong sama saudara, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Saat perang Anda diserang, jangan lari mundur. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Hold your ground, pertahankan wilayahmu, pertahankan kesembuhanmu, pertahankan kesehatanmu, pertahankan keluargamu, pertahankan kemenanganmu, pertahankan mujizatmu. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Kalau Anda berdiri teguh dalam iman, Anda gak goyang imanmu, maka kuasa Allah yang akan bekerja, mujizat terjadi, dan kemuliaannya akan dinyatakan atas hidup saudara. Amin. Jangan sampai kita fokusnya teralihkan kepada serangan-serangan iblis yang menakutkan itu. Anda belajar dari Petrus. Petrus awalnya sudah percaya, imannya mantap. Dia berani melompat dari perahu karena disuruh Tuhan Yesus, ya, dan dia mulai berjalan di atas air. Jadi dia benar-benar mengalami mujizat yang besar.
Masalahnya setelah itu dia melihat situasi kondisi yaitu gelombang lautan yang sangat mengerikan yang siap untuk menenggelamkan dia. Begitu imannya mulai goyah, Alkitab mencatat Petrus mulai tenggelam. Jadi rupanya iblis melancarkan gelombang-gelombang yang menakutkan itu. Targetnya supaya iman kita goyah. Kenapa? Karena iman kita goyah, menghilangkan kuasa Allah, menghilangkan mujizat kita. Ya, jadi hari ini Anda yang sedang melihat dan memperhatikan gelombang-gelombang intimidasi, gelombang masalah, gelombang krisis, gelombang kesalahpahaman, gelombang kerugian. Saya mau ngomong sama saudara, jangan perhatikan gelombangnya, perhatikan Yesusnya. Dia sumber kekuatan kita, dia sumber pertolongan kita. Kalau Anda nggak salah fokus, Anda fokusnya benar, fokusnya sama Yesus, Yesus yang akan menyempurnakan iman saudara. Dan saat itulah kuasa Allah akan bekerja dan mujizat terjadi. Anda tidak kalah, tapi Anda menang. Amin. Jadi untuk kita menang dalam peperangan, hold your ground by faith. Pertahankan kemenangan, pertahankan wilayahmu dengan iman. Lawan iblis dengan iman. Apapun serangan dia lancarkan, jangan mundur setapapun. Lawan iblis dengan iman, engkau akan menang. Amin. Haleluya. Yang keempat sekarang. Yang keempat, berperanglah sampai tuntas kemenanganmu. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Jadi petunjuk yang diberikan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul pada waktu itu, kalau perang harus sampai tuntas. Oke, ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi sekalipun sudah dikasih petunjuk, kalau perang harus sampai tuntas. Rupanya Raja Saul nggak mendengarkan petunjuk itu. Dia menang perang tapi dia tidak menuntaskan sepenuhnya. Ini menjadi unfinished business. Ya, dia nggak menyelesaikan orang Amalek itu. Tapi tahukah saudara, Anda boleh teliti ya, dalam kehidupan Raja Saul bertahun-tahun kemudian ternyata orang-orang Amalek yang hari itu dia tidak tuntaskan, yang pada akhir hidup Saul itu yang membunuh dan mengakhiri Saul. Jadi yang tidak dia tuntaskan itu yang menuntaskan dia. Anda harus ngerti, unfinished business can be very dangerous. Kalau Anda tidak menuntaskan urusan saudara, Anda tidak menuntaskan peperangan saudara, itu bisa jadi celah yang terbuka buat iblis untuk melancarkan serangan dan menjatuhkan saudara di babak berikutnya. Nah, hari ini terima pesan firman Tuhan ini, kalau perang harus sampai tuntas. Ketika sudah mengerjakan sesuatu, jangan mengerjakan separuh selesai atau sebagian besar selesai. No, kerjakan sampai tuntas. Kalau engkau mau membereskan hatimu dari kecewa sakit hati, mesti sampai tuntas. Jangan sampai di hati terus masih simpan kekecewaan, kepahitan, dendam. Unfinished business can be dangerous. Saya memperhatikan suami atau istri yang tidak membereskan sungguh-sungguh masalahnya, sekian tahun berikutnya itu jadi celah buat iblis untuk merusak pernikahan, merusak keluarganya. Jadi Anda harus ngerti, semua yang tidak dibereskan, tidak dituntaskan, itu bisa dipakai iblis untuk menyerang kita. Kalau saudara tidak menutup celah dosa perselingkuhan secara tuntas, okelah sudah terlanjur jatuh dalam dosa perselingkuhan. Tapi mesti selesainya sampai tuntas. Jangan cuma sekedar, oh ya sekarang sudah enggak lagi berselingkuh. Tapi masih simpen nomor handphonenya, masih
kontak, masih say hi, chatting, texting. Saya mau ngomong sama saudara, sekarang kayaknya nggak apa-apa. Sekian tahun kemudian, itu bisa jadi celah yang iblis pakai untuk menuntaskan Anda. Jadi bahaya sekali kalau kita tidak menuntaskan serangan iblis itu, peperangan rohani itu jadi celah untuk iblis yang malah menuntaskan kita. Hari ini kalau Anda berperang, tuntaskan peperangan sampai selesai. Amin. Kalau Anda membereskan masalah, bereskan sampai tuntas. Kalau saudara mau menyelesaikan urusan legal, saudara selesaikan sampai tuntas. Ya kadang-kadang masalahnya, saya ngerti benar. Masalahnya kita enggan untuk nyelesain sesuatu sampai tuntas itu kadang-kadang sebagian orang kayak capek malas Sebagian orang gak enak hati karena harus berurusan sama pihak-pihak ini dan pihak-pihak itu. Sebagian lagi cari gampang. Karena itu gak tuntas 100%. Biasanya 95%. 5% ya sudahlah. No. Hari ini saya ajak saudara. Kalau berperang sampai tuntas. Disiplin diri saudara. Paksa diri saudara, semua tanggung jawab yang harus Anda kerjakan, semua urusan yang harus Anda selesaikan harus sampai tuntas. Kemenanganmu harus sampai tuntas. Kalau Anda lakukan bagian saudara, saya mau katakan, kemenangan Anda enggak cuma sekarang. Terus kayak Saul, di babak berikutnya dibalik sama iblis jadi kekalahan. No, tapi kemenangan saudara adalah kemenangan permanen. Saya berdoa di dalam nama Yesus, mujizatmu permanen, pemulihan keluargamu permanen, keselamatan saudara permanen, kemenangan saudara permanen. Amin. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Pertahanan terbaik adalah terus agresif menyerang dan merebut daerah musuh lebih banyak lagi. Nah, ketika kita menghadapi peperangan rohani, ada serangan balik, kadang-kadang sebagian orang berpikirnya bertahan. Tapi Anda harus ngerti, seringkali pertahanan terbaik adalah menyerang. Ketika kita menyerang, kita siap dan kita akan mengalami kemenangan. Coba Anda lihat Daud. Daud itu selama dia agresif menyerang, gak ada yang bisa mengalahkan dia. Daud selalu menang lagi, wilayahnya tambah luas lagi. Tuhan menyertai dia, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi, kemenangan terjadi. Tapi ketika Daud mulai mau pensiun, ketika Daud maunya rileks, santai di rumah, gak maju berperang, agresif menyerang. Tetapi sekarang dia bertahan. Di kubu pertahanannya yang paling nyaman. Di situ iblis melancarkan serangan. Dan Anda boleh mempelajari firman Tuhan. Anda akan menemukan Daud kalah. Daud jatuh dalam dosa. Daud jatuh di dalam perzinahan. Jadi Daud yang sama kalau menyerang menang. Tapi kalau cuma bertahan dia bisa rontok. Seringkali pertahanan terbaik adalah kita menyerang. Berapa banyak orang justru jatuh ketika mundur dari peperangan rohani. Berapa banyak orang jatuhnya bukan saat berjuang, tapi saat mau pensiun, saat sudah mau, ya sudah gak usah sampai kayak gimana lagi, sudah mau bertahan aja. Akhirnya justru jatuh. Bahkan di masa seperti sekarang ini, saya perhatikan, sebagian dari kita yang rasanya capek dalam peperangan rohani, sudah bertahan aja deh. Mundur dari peperangan rohani, mundur dari pelayanan, mundur dari ibadah. Untuk awal kayaknya it's okay dan it's okay dan it's okay. Tapi Anda tunggu, Anda yang sudah melakukan itu beberapa waktu, pada akhirnya Anda mengakui, Anda pasti akan mengakui, saudara akan jadi sasaran empuk, mangsa empuk buat iblis. Gampang digoda, gampang jatuh dalam dosa. Coba Anda lihat,
Saudara yang biasanya pelayanan, sekarang nggak pelayanan. Anda biasanya ibadah onsite, sekarang sudah sekian lama nggak ibadah. Awalnya kita ngomong oke, tapi akhirnya kita harus mengakui, it's not okay. Pertahanan terbaik, kita harus agresif menyerang. Karena itu, hari ini saya ajak saudara, ayo bangkit. Jangan cuma bertahan, kita harus maju. Kita harus agresif. Kita harus menyerang. Dimulai dengan kobarkan roh saudara. Miliki roh yang menyala-nyala. Karena untuk kita maju itu butuh api. Butuh roh yang menyala-nyala. Orang kalau suam-suam kuku maunya bertahan, maunya pensiun, maunya mundur. Tapi kalau orang menyala, dia akan ekspansi, dia akan agresif, dia akan maju, dia akan masuk di dalam peperangan. Dan orang yang seperti ini, dia akan memenangkan peperangan. Karena itu saya berdoa hari ini Roh Kudus mengobarkan kembali api roh itu. Semua kesuaman dilenyapkan dalam hidup saudara. Mulai hari Anda bangkit. Roh saudara dikobarkan. Api Roh Kudus kembali menyala dalam hidup saudara. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kemajuan pesat yang dialami oleh gereja kita sekian tahun terakhir ini. Terjadinya, saya percaya salah satu penyebabnya karena Pak Obaja membatalkan niatnya untuk pensiun. Jadi sekian tahun yang dulu Pak Obaja itu sempat berpikir dia mau pensiun. Sudahlah, gak usah sampai kayak gimana lagi. Sudah sekian waktu lamanya perang, maju, agresif, wah berjuang all out. Mau cari apa lagi? Sudahlah. Jadi mau istirahat capek, mau pensiun. Tapi yang luar biasa di momen yang tepat. Waktu itu saya masih ingat, karena itu saya ada di sana. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan namanya Suset Hetting untuk menyampaikan perkataan profetik, pesan Tuhan kepada Pak Obaja. Dan ketika Pak Obaja menerima itu, saat itu juga rohnya bangkit kembali. Tadinya sudah mau pensiun, tiba-tiba ada ledakan roh yang terjadi. Apinya menyala dan berkobar kembali. Dan karena itu dia bangkit dan dia mengumumkan visi 1 juta jiwa. Dia mulai memobilisasi lagi. Dia mulai menyatukan gereja kita. Dia mulai mengimpartasikan visi yang lebih besar. Karena itu saat ini kita di dalam kegerakan yang besar. Kenapa? Karena kita nggak jadi gereja yang hanya bertahan. Kita jadi gereja yang terus agresif. Maju bergerak di dalam kegerakan. Berjalan bersama Roh Kudus. Karena itu kemenangan gilang gemilang Tuhan kerjakan. Saya berdoa api yang seperti itu dinyalakan dalam hidup saudara. Amin. Anda yang mau, saya mau ngomong sama saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kemenangan pasti terjadi. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Mari semuanya, lambaikan dua tanganmu, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hari ini kita belajar ada yang namanya peperangan rohani. Ada yang namanya serangan balik. Tapi saya berdoa Anda terima perlindungan Tuhan terhadap semua serangan balik dari iblis. Saudara mau? Amin. Siapa yang mau? Dalam hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan, keuangan saudara, kesehatan, pelayanan saudara. Semua aspek hidupmu ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Kalau saudara mau, kuncinya
kita harus jadi milik Tuhan. Kalau kita jadi milik Tuhan, kita di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita gak jadi milik Tuhan, kita sendirian. Kita terekspos jadi mangsa empuk buat iblis. Hari ini saya ajak saudara yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hati saudara, datang kepada Tuhan. Dan biarkan hidup saudara jadi milik Yesus. Dimanapun Anda berada, ayo kita angkat kedua tangan kita. Saudara ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hati. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku tidak lagi sendiri. Aku tidak lagi sendiri. Aku jadi milik Yesus. Aku jadi milik Dan aku percaya. Dan aku percaya. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hidupku sudah diselamatkan. Dan hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya angkat kedua tangan saudara. Ambil waktu untuk berdoa buat keluarga dan teman-teman saudara yang belum mengenal Yesus. Supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka juga jadi milik Yesus. Milik Tuhan. Dan mereka menerima perlindungan ilahi yang dari Tuhan. Perlindungan ilahi dari Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan. Pengampunan yang daripada Tuhan. Penjagaan Tuhan yang sempurna. Ya. Kami milik-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas kami. Penjagaan Tuhan nyata atas keluarga kami. Selamatkan keluargaku, selamatkan teman-temanku, selamatkan. Ya Yesus, selamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya saudara, kita juga sudah belajar untuk kita menang di dalam peperangan rohani. Amin. Maka kita harus berdoa. Amin. Supaya kita gak jatuh, gak kalah, tapi bisa menang. Kita harus berdoa. Amin. Doanya bukan doa yang biasa, tapi berdoa dengan iman yang Ya, teguh. Tuhan. Anda harus lawan iblis dengan iman yang Yes. teguh. Siapa di tempat ini yang menyadari ada peperangan rohani, ada serangan-serangan dari iblis? Siapa di tempat ini yang mau mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Ya. Siapa di tempat ini yang mau mengalahkan dan mematahkan setiap serangan dari Yes. iblis? Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa profetik. Yes. Saudara angkat dua tangan saudara dan dengan iman, dengan keras katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Lebih keras di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Semua serangan iblis Semua serangan iblis. dipatahkan. Mari semuanya masing-masing berdoa. Ya, serangan iblis, sakit penyakit ini dipatahkan. Kanker dihancurkan. Dalam nama Yesus. Masalah diabetes, ginjal, ya. Masalah penyumbatan jantung dilenyapkan. Oh, kami berdiri teguh di dalam iman bahwa oleh bilur-bilurnya kami sembuh, kami sehat. Kami tidak kalah, kami menang. Bahkan kami memenang. Kami lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar. Ya, terima kasih Tuhan, kami percaya kemenangan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi. Kita juga sudah belajar bahwa seringkali pertahanan terbaik
adalah dengan agresif menyerang. Sehingga pertempuran itu bukan di wilayah kita, tapi di wilayah musuh. Kita nggak cuma bertahan, tapi kita berperang, maju, bergerak, ekspansi, mengalami terobosan yang lebih besar. Amin. Dan untuk kita melakukan itu, roh kita harus dinyalakan kembali. Jangan punya roh yang suam. Jangan maunya sudah cukup istirahat, pensiun aja, mundur aja. No. Saat kita terlena, saat kita suam, maka itu adalah kesempatan buat iblis untuk menerkam kita. Jadi sasaran empuk iblis. Karena itu saya mau berdoa supaya hari ini api Roh Kudus dinyatakan atas kita, menyala kembali di dalam hati kita. Anda yang mau supaya hati saudara dibakar dengan api Roh Kudus itu, bangkit kembali di dalam roh yang berkobar-kobar itu. Mari sekarang semuanya angkat dua tangan dengan mantap, katakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus Api Roh Kudus menyala.